salam sepak bola. Ya, gue baru kelar nonton ya. Pagi tadi ada beberapa match ya. Kita mulai bahas yang pertama dari Arsenal dulu. Kita mau Aston Villa. Oke. Ya, sebelumnya kan ya mungkin berapa orang bilang ya nggak apa-apa lah, Arsenal main bagus, Arsenal main apa kalah nggak apa-apa. Cuman kalau gue bilang ini, ya lu apa yang bisa diharapkan dengan Arsenal main bagus kayak gini? Kenapa? Mereka sama sekali mereka standar bagusnya ini kayak apa gitu loh. Karena kalau menurut gue ya, standar bagus adalah ya lu berani maju ke depan, lu bisa dapetin peluang, dan lu minimal bisa cetak 1 gol lah seenggaknya. Nah ini kan enggak, nyatanya mereka 1 gol pun nggak bisa ya. Cuman yang patut diapresiasi adalah mereka berani ke depan ya. Cuman finishingnya jelek ya, finishingnya jelek, timingnya juga sering salah. Jadi otomatis ya mereka nggak bisa cetak gol setelah kebobolan 1 gol tuh di awal-awal. Nah, di sini Bellerin nggak ada beda lah intinya. Bellerin yang tahun lalu main sekarang ya mungkin dia kepikiran mau pindah ke Barcelona atau apa, karena untuk saat ini Bellerin agak kurang bagus mainnya, kurang support lah ke Saka. Sehingga si Bukayo Saka ini dia lebih agak mundur ke belakang untuk bisa jemput bola, sehingga space antara pemain striker dengan Saka ini cukup jauh. Nah sehingga itulah salah satu catatan mengapa Arsenal ini layak kalah di sini. Ya intinya mereka nggak main bagus di sini intinya, karena kalau intinya lo main bagus lo bisa cetak 1 gol minimal. Di sini mereka nggak bisa cetak gol, jadi intinya gue bilang Arsenal nggak main bagus. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya. Match selanjutnya ada Huesca ketemu Real Madrid. Ya di sini Madrid lawan juru kunci peringkat 20, dan deg-degan juga lo nonton Madrid. Kenapa? Ya ini juga sama intinya. Mereka berani bisa create peluang, mereka berani maju ke depan, cuman finishingnya jelek. Vinicius gue nggak ngerti lagi nih orang kenapa masih dipakai. Kenapa? Ya bukan karena dia nggak panas atau apa ya, karena tipe pemain ini nggak cocok di Real Madrid. Jadi lebih sering gocek-gocek, dribble bawa sendiri. Bukan Madrid banget. Madrid ini kan di bawah Zidane ya, lebih sering mengandalkan umpan-umpan pendek. Namun si Vinicius ini dia nggak ngikutin temponya itu ya, sehingga aliran bola Madrid kalau misalkan dikasih ke Vinicius udah mantap di situ. Lalu si Odriozola belum bisa menggantikan peran Carvajal ya, karena dia dari segi umpan pun masih jauh. Ya beruntung juga Madrid di sini dapat set piece dan timingnya Varane pas sehingga bisa hoki cetak 2 gol ya. Untungnya di situ. Ya sekarang Madrid intinya lebih mengandalkan set piece lah istilahnya, ketimbang mereka berani maju ke depan dan strikernya bisa cetak gol, dan sekarang udah nggak kelihatan lagi kayak gitu. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya. Match selanjutnya ada Juventus ketemu Roma. Ya Juventus ini kan ibaratnya lu bisa killing the game dengan hanya cukup cetak beberapa chance lah. Nah di sini kelihatan banget Juventus. 1 gol dicetak lewat gol bunuh diri backnya Roma, 1 gol lagi dari Ronaldo memanfaatkan space kosong. Ya intinya Juventus ketemu Roma, Juventus control the game. Roma seperti yang udah gue bilang di prediksi gue sebelumnya, tim ini kalau misalkan main tanpa striker ya lo mainnya kayak gini: Mkhitaryan, Borja Mayoral, lalu si Cristante, Kaldrup, bukan pemain top. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain sampai di kotak penalti Juve. Mereka bingung mau ngapain, timingnya sering salah, mau passing, mau shooting atau apa. Nah itulah salah satu catatan mengapa Juventus layak menang di sini, karena Roma mainnya lebih ancur banget. Ya seenggaknya mereka masih belum ketemu lah penggantinya Raja Nainggolan dengan Kevin Strootman yang dulu sempat menguasai lini tengah Roma. Oke? Lalu kita ke MU lawan Everton. Nah ini yang menarik. MU main dengan Pogba cedera ya, catatan di sini ya di awal-awal ya, sehingga digantikan oleh Fred. Cuman seenggaknya ada Pogba, nggak ada Pogba sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Cuman di sini gue bukan ngomongin dari segi gol atau segi penyerangan. Dari penyerangan ya lo skill individunya MU ini memang di atas rata-rata, dan Greenwood lagi bagus kemarin mainnya dengan kerjasama apik dengan Cavani dan juga Bruno. Cuman di sini yang gue mau soroti adalah
Ini tanggung jawabnya Ole sebenarnya. Dia kayak nggak ngajarin bagaimana cara bertahan yang baik dengan benar ya. Ya, seenggaknya kayak misalkan kemarin pas gol seberapa itu kan si James dapat bola muntah yang seharusnya bisa dari hasil bolangan De Gea harusnya bisa di-clearin dong. Cuman saat ada satu back ya, aku lupa siapa itu namanya, si Lukiawa atau si Lindelof siapa, nggak ada yang cover ya, sehingga lahirlah gol kedua. Gol pertama atau kedua itu. Lalu gol ketiga lebih lucu lagi. Ya kayak nggak diajarin jebakan offset atau onside gitu loh. Dimana di sini koordinasinya kurang antara, gua nggak mau nyalain Maguire atau siapa karena ini kan sepenuhnya kontrol sistem pelatihan kan ada di Ole ya. Ya. Lalu di sistem pertahanan gol ketiga bagaimana penerapan offset dengan onside, salah timing. Sehingga lahirlah gol ketiga, gol penentuan yang membuyarkan harapannya MU untuk bisa dapat 3 poin. Ya, intinya sebenarnya di sini bukan salah Maguire atau apa, cuman karena dia kapten jadi lebih banyak disorot. Lebih kepada pembenahan sistem pertahanan United yang masih sangat kacau. Terutama dari segi penerimaan dari cover pemain itu masih kacau banget. Ya belum level kalau misalkan dibandingkan dengan City atau Liverpool waktu ada Van Dijk. Jadi gue bilang untuk MU musim ini masih belum layak untuk juara karena lu dari segi pertahanan pun masih kacau balau. Oke, sekian dulu.